Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Sebab Tuhan telah menganugerahkan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kehidupan Tuhan, atas kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami bisa Tuhan ada sampai hari ini Tuhan, karena tuntunan daripada Engkau Bapa. Dan pada sore hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarkanlah Engkau datang menjamah setiap kami Tuhan, dan memberikan sukacita yang besar kepada kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur mari kita memuji Tuhan. Amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya. Yo. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku. Kami mau bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu Bapa. Amin. Kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Ya benar Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita terus memuji Yesus, Sang Penebus kehidupan kita. Amin. Sebab Dia yang menolong hidup kita dan menopang kehidupan kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Haleluya. Dia angkat deritaku, sembuhkan. Amin. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat panji kami Tuhan. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah.
bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Yo. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, haleluya, ku yakin, Dia angkat deritaku. Mari kita imani saudara, sembuhkan sakitku, haleluya, kan sakitku, ku yakin, oh, ku yakin, haleluya. Ku angkat panji, dan telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, amin. Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah. Sekali lagi katakan, Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, kami kan bangkit Tuhan. Ku kan bangkit, amin. Ku kan menerima, menyambut kerajaan-Mu datang. Yo, Dia penebusku, haleluya. Dia hiduplah, Dia penebusku, amin. Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup. Katakan, Dia penebusku, haleluya, haleluya. Oh, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Engkau penebus kami Tuhan, Kau yang terbaik bagi kami Bapa. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan Tuhan. Haleluya. Setiap hari Tuhan, berkat-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, haleluya, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, amin, untuk
katakan aku diberkati lebih sungguh lagi saudara. Yuk, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup, haleluya, untuk menyediakan. Aku diberkati, haleluya, amin, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, oh, Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Bapa, atas kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Ya Tuhan, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, oh benar Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku, ya Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya, amin. Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia dan Kau mulia Tuhan. Dia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, Kau setia, Kau mulia. Oh Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia Tuhan. Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Engkau setia di dalam kehidupan kami, ya Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, betapa baiknya Engkau Yesus, Kau selalu setia di dalam kehidupan kami, oh Bapa. Oh, begitu baiknya Engkau Tuhan, begitu besarnya kesetiaan-Mu Tuhan. Di dalam ketidaksetianya kami Tuhan, Engkau selalu setia, Kau selalu menuntun kehidupan kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Oh, Ramayase, Ramayasya, Ralaya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni Bapa, kadang kami tidak setia Tuhan di hadapan-Mu, tetapi Engkau tetap setia Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur atas segala pengorbanan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biarkan penyembahan kami Tuhan harum di hadapan Kau Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini karena kasih karunia-Mu. Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Engkau, Engkau ada di sini, Engkau hadir di sini. Jamalah kami semuanya yang hadir, yang mendengarkan WAH dimanapun kami ditempatkan ya Bapa. Lembutkan setiap hati kami ya Bapa, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dan melakukan dan mempraktekannya ya Bapa. Supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bapa, sebenar kami akan belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi mulut lidah anak-Mu ini ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan ini boleh jatuh ke tanah yang subur dan berbuah-buah lebat. Urapi semua umat-Mu yang mendengarkan WAH dimanapun mereka berada ya Bapa, lembutkan hatinya ya Bapa, supaya firman yang disampaikan ini ya Bapa, mereka boleh melakukannya ya Bapa, mengalami janji-Mu di dalam hidup mereka semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema pada sore hari ini, Tuhan melihat hati. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita buka ayatnya di kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 8. Perikopnya, Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Mari kita buka ayatnya di 1 Raja-Raja 22 ayat 1. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Ayat 2. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Ayat 3. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Ayat 4. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Ayat 5, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat 6, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ayat 7. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Ayat 8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan perikopnya tentang nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Mari kita buka dari awal 1 Raja-Raja 22 ayat 1. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Jadi selama 3 tahun itu orang-orang itu dalam keadaan aman-aman aja. Tidak ada perang, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, situasi baik-baik saja. Dan mari kita lanjutkan di ayat 2. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Ayat ketiga, berkatalah Raja Israel kepada pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita,
tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Sampai sini dulu. Kondisi sebenarnya pertama kali itu aman-aman saja, tetapi tiba-tiba Raja Israel tuh bilang kepada pegawainya bahwa ini loh, Ramot dan Gilead itu sebenarnya milik kita, tetapi kita diam saja dan tidak mau merebut dari tangan raja negeri Aram. Jadi sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi Raja Israel ini berusaha kepingin merebut Ramot Gilead yang selama ini diduduki negeri Aram. Apa yang terjadi? Mari kita buka di ayat 4. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Amin. Mari kita belajar dari keadaan ini, bahwa keadaan sebenarnya semuanya aman-aman, tetapi karena ingin menguasai, jadi keadaan ini menjadi kacau. Dan mari kita belajar dari dua orang ini, Yosafat dan Raja Israel. Yosafat ini hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi dia ketika mengambil keputusan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Tetapi lain dengan Raja Israel. Raja Israel ini, ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Raja Ahab dan istrinya Isabel itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia itu mempunyai nabi palsu, 400 banyaknya. Jadi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yosafat berkata kepada Raja Israel di ayat 5, mari kita tanyakan firman Tuhan. Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Yosafat punya kebiasaan untuk bertanya terlebih dahulu. Mari kita buka di ayat 6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Lah ini tadi dikatakan di perikop awal bahwa nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Dan ini kira-kira 400 banyaknya. Raja Israel mengumpulkan para nabi. Pada zaman Israel dahulu itu nabi itu punya kedudukan yang penting. Ketika mau mengambil keputusan, nabi itu minta bertanya kepada nabinya supaya bisa mengambil keputusan untuk kelangsungan bangsanya, menentukan untuk kelangsungan bangsanya, apakah boleh maju berperang atau tidak. Itu nabi yang mengambil keputusan. Dan di Raja Israel ini nabinya itu jumlahnya 400 banyaknya. Dan Raja Israel itu bertanya kepada 400 nabi itu, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Mari kita lihat di sini. Punya nabi jumlahnya 400 orang, tetapi nabi ini semuanya memberitakan yang baik-baik saja untuk Raja Israel. Jadi dia pokoknya keinginannya Raja Israel itu diikuti supaya rajanya ini disenangkan. Seringkali dia sama seperti kehidupan kita. Bukannya kita seringkali senang mendengar yang baik-baik. Mendengar yang baik-baik. Kita senangnya mendengar yang baik-baik. Tetapi kalau ketika makanan yang keras, teguran, itu Raja Israel tidak suka. Bahkan dia tidak suka di ayat 7. Mari kita lanjutkan di ayat 7. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?
ayat 8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Amin. Nah, Raja Israel tidak suka ketika tidak dinubuatkan yang baik. Raja ini suka dinubuatkan yang baik-baik saja. Dan singkat kata, suatu negara berdiri dikelilingi nabi dan nabinya semuanya adalah nabi-nabi palsu. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan negara itu. Ingin menyenangkan rajanya saja. Dan kondisinya tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat pada sore hari ini, belajar kebenaran firman Tuhan. Perbedaan orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Raja Yosafat dengan Raja Israel. Apa yang terjadi? Singkat kata, Mika ini dipanggil untuk ditanyakan apakah aku harus maju berperang melawan Ramot Gilead atau tidak. Apa yang dijawab sama Mika ini? Mari kita buka ayatnya di 1 Raja-Raja 22 ayat 16 sampai 18. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Ayat 17, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-cerai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ayat 18. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Sampai sini dulu. Tadi yang 400 nabi itu, nabinya Raja Israel itu semua mengatakan maju. Ayo maju menyerang Ramot Gilead. Tetapi Mika ini dia mengatakan bahwa di ayat 17 tadi rajanya ini, rakyatnya ini telah kulihat Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka ini tidak punya tuan. Dan itu dikatakan jangan maju. Karena itu dilihat bahwa rakyatnya itu tidak punya tuan. Mari kita lanjutkan di 1 Raja-Raja 22 ayat 20 sampai 23. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ini Tuhan berfirman. Ayat 21, kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Ayat 22, jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Ya, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ayat 23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bahwa roh dusta itu ada. Dikatakan tadi di ayat 22, ada roh dusta. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ketika mari kita belajar
hidup semakin melekat kepada Tuhan. Kondisi hari-hari yang tidak baik-baik saja, semua orang berusaha untuk kepentingannya sendiri, menghalalkan cara, bahkan mau berani membujuk dengan kata-kata yang manis. Itu tadi, aku memberikan janji-janji yang palsu supaya kita ikut. Mari kita sore hari ini memperbaiki supaya kita punya pondasi berakar kuat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, supaya apapun situasi dunia boleh bergoncang, tetapi iman kita sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari kita belajar. Aku akan keluar, ada roh dusta di dalam mulut semua nabinya. Jadi nabi-nabinya semuanya itu ada roh dusta. Apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan di ayat Ratu Raja-Raja 22 ayat 30. 22 ayat 30. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Tadi dikatakan sama Nabi Mika bahwa dombanya ini tercerai-berai karena tuannya meninggal. Tetapi ini akalnya Raja Israel. Raja Israel menyuruh Yosafat ini supaya memakai pakaian kebesarannya. Tetapi Raja Israel ini mau menyamar, masuk ke pertempuran seperti tentara yang biasa, tidak memakai baju kebesarannya. Dan itu begitu begitu akalnya ini, begitu liciknya ya. Supaya padahal itu tadi sahabat yang ayo berjuang bersama-sama. Tetapi ketika dalam situasi seperti ini, Raja Israel rela mengorbankan Yosafat, suruh memakai pakaian kebesarannya supaya menyamar menjadi raja. Dan mari kita buka ayatnya di ayat 31. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel. Dan yang dicari Raja Aram sudah memberi perintah kepada semua panglima pasukannya. Jangan sembarangan melawan sembarang orang, tetapi melawan Raja Israel. Tadi di ayat 30, Raja Israel itu menyamar menjadi tentara biasa, dan tentaranya, anak buahnya semua tidak tahu kalau Raja Israel itu menyamar menjadi tentara yang biasa. Yang disuruh menjadi raja memakai pakaian kebesaran adalah Yosafat. Dan mari kita buka di ayat 32. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Dan ayat 33, tetapi segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Ayat 34, tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jiranya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah ada perbedaan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yosafat hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Tetapi Raja Israel ini dia selalu bertanya kepada nabi palsu. Dia punya nabi yang banyak, tetapi dia inginnya nabi-nabi ini boleh mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Jadi itu semua nabi-nabi palsu. Dan
ada roh dusta. Jadi disuruh berbohong nabinya ini supaya rajanya ini disenangkan. Kadang kita seringkali juga kepingin dapat yang enak-enak saja. Ketika tidak enak, kita kadang merasa tersinggung. Tetapi mari pada sore hari ini kita belajar bersyukur. Kalau mungkin tidak enak, tetapi itu baik untuk kita. Bersyukur karena kita memperoleh keselamatan. Yang kita raih adalah keselamatan. Bukan hanya kenyamanan dunia, tetapi yang kita kejar adalah keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita belajar untuk bersyukur. Dan ini kita belajar ada nabi dusta, itu yang perlu digarisbawahi. Berarti ada nabi-nabi dusta di tengah-tengah kita pun juga ada nabi-nabi dusta itu. Mari minta Tuhan semakin melekat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Raja Israel dengan liciknya, dia suruh Yosafat memakai baju kebesaran. Tetapi mari kita belajar pada sore hari ini. Hidupnya berkenan. Ketika mungkin Raja Aram tadi di ayat 31, mari kita buka ayatnya di 31. Raja Aram sudah memerintahkan panglima pasukan keretanya ini, jangan kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel. Yang dipilih adalah Raja Israel. Dan ayat 32, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Dan ayat 33, segera sesudah panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Amin. Mari kita belajar pada sore hari ini. Seperti Yosafat, ada Raja Israel ingin mencelakakan Yosafat. Mungkin dalam kehidupan kita ada orang yang ingin menjatuhkan engkau, menjatuhkan kita, merancangkan yang buruk tentang kita. Sama seperti Yosafat disuruh tetap memakai baju kebesaran raja agar supaya dia yang mati terbunuh. Tetapi di sini dikatakan mata Tuhan tidak pernah salah membidik. Dan itu dikatakan segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tuhan tidak pernah salah sasaran. 1000 lebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Jangan takut, mari bangkitkan iman, percaya tangan Tuhan akan menarik kita menjadi lebih tinggi. Ketika kita hidup takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Raja Yosafat, dia diluputkan dari bahaya dan percaya Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Amin. Dan apa yang terjadi dengan Raja Israel? Percaya, penghakiman itu selalu ada. Ketika kita melakukan perbuatan, itu harus dipertanggungjawabkannya. Dan apa yang terjadi? Mari kita buka apa yang terjadi dengan Raja Israel di ayat 34. Seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Dan ini saya percaya bukan suatu kebetulan, cuma menarik asal aja, menembak sembarangan. Tetapi Tuhan tahu. Dan anak panah itu mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jirahnya.
Tuhan bisa mengarahkan anak panah itu kepada Raja Israel. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah dilakukan. Jadi Tuhan melihat setiap hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Ketika hidup kita berkenan, maka Tuhan sanggup menarik. Tuhan akan menolong. Tuhan akan tidak pernah membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Tetapi ketika hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, anak panah asal aja bisa mengenai Raja Israel. Rakyatnya tidak ada yang tahu. Di antara sambungan baju jiranya, dan ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Mari kita ambil komitmen pada sore hari ini. Biarlah kita didapati seperti Raja Yosafat, selalu mencari Tuhan. Biarlah kita didapati hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membawa keluarga kita hidup takut akan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera, karena di dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran ada damai sejahtera. Mari kita punya tugas untuk menyampaikan kebenaran itu, supaya orang boleh melihat Kristus lewat kehidupan kita. Supaya kita sampaikan, cari Tuhan. Jangan, mari kita perbaiki komitmen kita pada sore hari ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan, tetapi kita harus berjuang. Apapun keadaannya, biarlah kita harus selalu taat, mengikuti perintahnya dan mendengar suara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih anakmu sudah selesai bicara ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan ini ya Bapa boleh jatuh ke tanah yang subur dan berbuah-buah lebat ya Bapa. Lembutkan setiap hati umat-Mu ya Bapa, supaya mereka boleh mengambil keputusan untuk mencari Engkau ya Bapa. Ya Bapa, karena kami tahu ketika hidup kami mengandalkan Engkau, Engkau Tuhan yang tidak pernah salah ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah keliru ya Tuhan. Engkau Tuhan yang melihat setiap hati kami. Engkau Tuhan yang tahu segala pergumulan umat-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan tidak akan membiarkan kami, tetapi Engkau Tuhan yang selalu menolong, memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Bawa umat-Mu untuk semakin melekat kepadamu, mencari Engkau, mengandalkan Engkau. Ini komitmen kami. Sekali Yesus, tetap Yesus. Biarlah berikan kami kekuatan ya Tuhan, supaya kami terus ya Tuhan mengikuti jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kita tetap kuat dan teguh di dalam Engkau ya Bapa. Apapun situasi dan kondisi kami ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada bersama kami, dan Engkau Tuhan yang membawa kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.